Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2011. Apakah aku cantik? Scarlett melingkarkan lengannya di leher Stephen dan bertanya dengan mata mengedip. Cantik. Stephen mengangguk. Scarlett tersenyum, bersandar ke telinga Stephen dan berkata, Bisakah kamu melepas handuk mandi untukku? Petik 2. Aku sangat senang membantu, kata Stephen, mengangkat tangannya untuk melepaskan handuk dari tubuh Scarlett. Handuk dilepas. Mungkin tindakan Stephen yang merangsang saraf Scarlett. Scarlett memeluk Stephen dengan erat dan berkata dengan suara rendah, Aku milikmu malam ini. Kalau begitu mari kita nikmati malam ini, pergilah, kata Stephen. Saat suara Stephen jatuh, keduanya menjadi terjerat. Namun, setelah beberapa menit, mata Stephen secara bertahap menjadi kusam dan tak bernyawa. Scarlett dengan lembut mendorong Stephen pergi. Stephen bersandar di sofa, wajahnya memerah, tetapi matanya tidak terlalu fokus. Scarlett mundur beberapa langkah, mengambil handuk mandi di tanah dan melilitkannya ke tubuhnya, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Stephen dan berbisik, Sayang, bersenang-senanglah, jangan kendalikan dirimu, curhat, pergi lepaskan, aku semua yang kamu miliki adalah milikmu. Petik 2. Setelah berbicara, Scarlett berbalik dan berjalan ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Scarlett berganti pakaian dan berjalan keluar ruangan. Setelah Scarlett pergi, mata lamban Stephen tiba-tiba pulih. Dia bangkit dan berjalan ke dupa, memadamkan dupa, dan berkata pada dirinya sendiri, Modras halusinogen paling kuat di dunia saat ini. Begitu suasana hati dibangkitkan, itu akan membuat orang berhalusinasi dan memasuki ilusi. Kamu benar-benar bekerja keras untuk membuatku berhalusinasi. Setelah mengatakan ini, Stephen mengangkat ponselnya dan memanggil bawahannya pergi ke telepon. Scarlett akan segera meninggalkan hotel, menatapnya, jangan menghentikannya melakukan apapun, dan lihat apa yang akan dia lakukan, kata Stephen. Iya, kata ujung telepon yang lain. Stephen berdiri dari sofa. Dia tidak terburu-buru meninggalkan kamar Scarlett. Karena Scarlett memberinya halusinogen, jika dia tidak ada di sana saat Scarlett kembali, pasti akan membuat Scarlett curiga, jadi tetaplah di kamar Scarlett adalah pilihan terbaik. Dia memeriksa barang bawaan yang dibawa oleh Scarlett ke kamar, dan tidak menemukan apapun yang berharga di dalam barang bawaan, kecuali sebotol kecil obat. Stephen mengamati botol obat itu. Obatnya tidak berwarna, tetapi memiliki aroma yang samar. Jika tebakannya benar, itu pasti halusinogen Modras. Halusinogen ini biasanya ditambahkan ke lilin atau aromaterapi. Dalam hal seperti ini, setelah dipanggang pada suhu tinggi, mereka akan cepat menguap ke udara. Dalam keadaan normal, orang tidak akan memiliki efek apapun jika mereka menghirupnya. Ramuan akan berpengaruh, dan itu akan membuat Anda memasuki ilusi. Dalam ilusi, Anda akan berlama-lama dengan wanita yang menyulut hasratmu. Perasaan itu tidak akan berbeda dengan kenyataan, dan yang paling menakjubkan adalah dalam ilusi, kecuali wanita itu semua yang kau lihat adalah nyata kecuali itu palsu. Misalnya, sofa, meja dan kursi, serta ruangan yang Anda lihat semuanya nyata. Stephen telah menggunakan obat ini sebelumnya, dan terkesan dengan baunya, jadi dia mencium baunya saat mencium dupa barusan. Bau inilah yang membuat Stephen akhirnya memastikan bahwa Scarlett memintanya untuk keluar hari ini, pasti ada konspirasi. Stephen menyimpan botol itu, lalu berjalan kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen terus menerima berita dari bawahannya. Scarlett meninggalkan hotel. Petik 2. Dia naik taksi. Petik 2. Dia pergi ke jalan lingkar kedua timur. Petik 2. Dia menyusup ke Institut Biologi Klan Naga. Petik 2. Ketika dia mendengar berita dari bawahannya saat itu,
Stephen berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk diam. Sekitar setengah jam kemudian, berita datang dari bawahan Stephen. Sirene Institut Biologi berbunyi. Petik 2. Scarlet telah meninggalkan Institut Biologi, dan para penjaga klan naga mengejarnya. Kami mencoba yang terbaik untuk melacaknya. Kami mengikuti jalan lingkar ketiga timur dan kehilangan jejak Scarlet. Klan naga sedang memburu Scarlet dalam skala besar, tetapi klan naga sepertinya tidak tahu bahwa orang yang menyelinap masuk adalah Scarlet. Petik 2. DDD. Bab 2012. Ponsel Stephen berdering saat ini, dan peneleponnya adalah direktur yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam klan naga. Direktur, Institut Biologi baru saja diserbu oleh orang tak dikenal, dan pihak lain mencuri CD dengan konten penting yang direkam, dan kami sedang memburu penyusup itu, kata direktur dengan serius. Apa yang ada di dalam CD? Stephen bertanya. Saya tidak tahu, karena tingkat kerahasiaan disk tersebut sangat tinggi, jadi mungkin hanya orang-orang berpangkat tinggi di institut yang mengetahuinya, kata pengawas. Biarkan Maho menghubungi saya, kata Stephen. Ya, setelah menutup telepon, sekitar 5 menit kemudian, telepon Maho masuk. Saya mendengar bahwa CD dari lembaga penelitian dicuri. Stephen bertanya sambil tersenyum. Ya, ketua, itu dicuri. Maho di ujung telepon juga tampak tertawa. Apakah ini tentang obat rahasia Senong? Stephen bertanya. Itu benar, kata Maho. Oh, Stephen mengangguk dan berkata, apakah ada pengkhianat yang mengunci lembaga penelitian? Petik 2. Beberapa telah dikunci, dan dengan bantuan mereka penyusup berhasil menyerbu basis data kita. Kata Maho. Kalau begitu biarkan pengawas keamanan menangkap semua orang, kata Stephen. Ya, aku mengerti, kata Maho. Tentang penyusup, apakah lembaga penelitian memiliki informasi? Stephen bertanya. Belum. Nanti, saya akan meminta aparat keamanan untuk melakukan interogasi mendadak terhadap para pengkhianat itu. Saat itu, kita akan lihat apakah kita bisa menggali identitas penyusup. Jangan khawatir, penyusup tidak bisa kabur. Kami menanamkan setelah CD dibaca, kami akan dapat mengunci lokasi pihak lain untuk pertama kalinya dan menangkap pihak lain, kata Maho. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Stephen. Tidak perlu kerja keras, sekarang aku berharap pohon kehidupan dapat mengambil tindakan secepat mungkin, jika tidak ada artinya berurusan dengan mata-mata dari berbagai negara, kata Maho sambil tersenyum. Yah, itu saja untuk saat ini, kata Stephen, dan menutup telepon. Jelas, Scarlet adalah orang yang mencuri disk tersebut. CD itu berisi informasi rahasia tentang obat rahasia Senong. Tentu saja, apa yang disebut informasi rahasia ini telah diproses, karena Stephen berharap seseorang akan mengambil tindakan terhadap obat rahasia Senong. Faktanya, ketika Stephen mengusulkan pada seminar jus buah bahwa dia memiliki obat yang dapat membuat orang yang meminum jus menjadi lemah, dia sudah menduga akan ada organisasi, dan bahkan banyak negara akan tertarik dengan obat ini, jadi dia memperkuat pasukan keamanan lembaga penelitian dikurangi, dan lebih banyak penjaga ditempatkan di samping Maho pada saat yang bersamaan. Dalam prediksi Stephen, pohon kehidupan kemungkinan besar akan menyerang Maho atau Institut Biologi, karena obat rahasia Senong akan langsung mengancam jus mereka, jadi dia dan Maho telah menunggu. Bergerak, selama pohon kehidupan berani bergerak, dia pasti akan mengusir pohon kehidupan dari Longguo. Namun sangat disayangkan meskipun Maho telah menghadapi beberapa serangan dan lembaga penelitian biologi juga telah diserbu, ini bukanlah tangan pohon kehidupan. Pohon kehidupan sangat tenang dan tidak bergerak sama sekali. Kenapa aku mengirimmu ke sini? Stephen mengerutkan kening, sedikit tidak puas. Dapat dimengerti jika Vi menyerang obat rahasia Senong. Lagi pula, obat rahasia Senong dapat melemahkan orang yang menggunakan jus.
Siapapun yang dapat menguasai obat rahasia Senong akan memiliki kartu truf ketika berhadapan dengan para master yang meminum jus. Tentu saja, Vi tidak akan mengizinkan Dragon Family memegang kartu truf ini. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia akan meminta Scarlet untuk mencuri informasi tentang obat rahasia Senong. Ketika Scarlet datang ke Longguo bersama Spear sebelumnya, dia memiliki keraguan tentang Scarlet, karena Scarlet bukan hanya bintang Haolaiwo, tetapi juga seorang perwira intelijen FII. Bagaimana orang seperti itu mungkin hanya datang ke negara naga untuk mengumpulkan lagu daerah? Jadi dari awal hingga akhir, Stephen telah mewaspadai Scarlet, dan kewaspadaan ini mencapai puncaknya. Ketika Scarlet mengundangnya makan malam sendirian malam ini, jadi setelah makan, dia tetap bersama Scarlet sepanjang waktu. Biaya mengkhianati Rona sendiri, hanya untuk melihat apakah Scarlet benar-benar datang dengan misi. Tak disangka, Scarlet tak hanya membawa misi, tapi juga membawa misi semacam itu. Logikanya, tugas seperti itu harus diserahkan kepada personel intelijen senior, karena kemampuan mereka relatif lebih unggul, dan Scarlet hanyalah personel intelijen tingkat menengah, jadi agak tidak pantas baginya untuk melakukan tugas seperti itu. Terlihat dari fakta bahwa dia membuat khawatir para penjaga institut ketika dia menyerbu institut biologi. Tapi Nick tetap membiarkannya datang. Tujuan Nick jelas. Nick melihat bahwa Scarlet memiliki hubungan pribadi dengannya, jadi dia memintanya untuk melakukan misi ini, sehingga meskipun misi Scarlet gagal, dengan dia ada, keselamatan pribadi Scarlet tidak akan terlalu menjadi masalah. Bajingan ini, apakah aku yakin aku tidak akan meninggalkan Scarlet sendirian? Stephen mengerutkan kening. Tidak, ketika Scarlet dan aku berada di Stars and Stripes, kami hanya berteman. Dengan persahabatan ini, bagaimana mungkin aku bisa melindungi Scarlet ketika sesuatu terjadi padanya? Sedikit, tapi dia tetap mengirim Scarlet. Petik 2. Mungkinkah dia tahu bahwa aku akan berutang budi pada Scarlet setelah Scarlet datang ke kerajaan naga ketika dia berada di Stars and Stripes? Mata Stephen tiba-tiba melebar ketika dia memikirkan hal ini. Dia berutang budi pada Scarlet, dan bantuan ini adalah video yang direkam Scarlet tentang dia bermain dengan Spear di bawah kepemimpinan Ye San. Tanpa video ini, sama sekali tidak mungkin insiden Ye San dibalik begitu cepat dan meraih kemenangan besar. Namun, rekaman video tersebut terjadi setelah Scarlet datang ke Kerajaan Naga, dan misi Scarlet pasti sudah diterima sebelum dia tiba di Kerajaan Naga. Mungkinkah Nick sudah mengetahui rencana untuk datang ke rumah sebelum Scarlet pergi, sehingga Scarlet merekam video drama mereka, sehingga Scarlet bisa menjual bantuan kepadanya? Jika ini masalahnya, maka Nick agak terlalu menakutkan. Bab 2013. Di bawah malam, sebuah mobil hitam diparkir di tempat parkir bawah tanah hotel. Scarlet membuka pintu mobil dan berjalan turun, lalu berjalan menuju ruang lift hotel. Di tengah jalan, Scarlet terhuyung sedikit dan hampir jatuh. Scarlet menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan napasnya dan terus berjalan ke depan, dan akhirnya masuk ke ruang elevator. Setelah itu, Scarlet naik lift ke lantai 16. Berjalan keluar dari lift, Scarlet berjalan cepat ke pintu kamarnya, lalu membuka pintu dan langsung masuk. Begitu dia memasuki ruangan, langkah kaki Scarlet membeku. Di sofa di ruang tamu, Stephen sedang duduk di sana dengan tangan terlipat dan menatapnya. "Apakah kamu sudah selesai?" Stephen bertanya dengan ringan. Wajah Scarlet sedikit membeku, dan kemudian dia memaksakan senyum dan berkata, "Aku turun untuk berbelanja, tapi aku tidak berharap kamu bangun." "Belanja?" tanda tanya. "Pergi ke Institut Biologi Klan Naga." Stephen diminta. Wajah Scarlet berubah, dan dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Stephen mengangkat tangannya dan melemparkan sebotol kecil obat ke atas meja. Botol itu membentur meja dengan suara berderak, dan setiap suara membuat jantung Scarlet berkedut hebat. "Kamu tahu segalanya?" Scarlet bertanya dengan sungguh-sungguh. "Serahkan disnya," kata Stephen.
Aku sudah menyerahkan CD itu kepada orang lain, itu bukan milikku, kata Scarlett. Tahukah Anda bahwa dengan kemampuan klan naga di ibu kota kekaisaran, mereka dapat datang ke pintu sebelum fajar, kata Stephen. Aku. Scarlett membuka mulutnya, merasakan mulutnya agak kering. Kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali, kata Stephen. Scarlett terdiam lama, menghela nafas, lalu berjalan ke ruang tamu dan duduk berhadapan dengan Stephen. Apakah menurutmu dengan tinggal di sini bersamaku, jika seseorang dari klan naga benar-benar mendatangimu, aku bisa menjadi saksi dan tamengmu? Stephen bertanya. Scarlett memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Metode semacam ini terlalu rendah. Mari kita tidak membicarakan apakah obat-obatanmu benar-benar membuatku berhalusinasi. Bahkan jika aku benar-benar berhalusinasi, selama orang-orang dari klan naga datang ke pintuku, aku akan segera menyadari bahwa aku mungkin diracuni olehmu. Itu halusinogen, bahkan jika aku tidak menyadarinya, aku akan membiarkan orang-orang dari klan naga membawamu pergi. Lagi pula, tidak mungkin bagi orang-orang dari klan naga untuk menemukan kepalamu. Tidak ada alasan, jadi pikiranmu seperti itu sangat rendah dan naif, kata Stephen. Wajah Scarlett sedikit pucat, seolah-olah rahasianya telah terungkap sepenuhnya. Mengapa Nick mengirimmu ke sini? Stephen bertanya. Aku tidak dikirim oleh Nick. Scarlett menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak mengakuinya saat ini? Stephen bertanya dengan cemberut. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku benar-benar datang untuk menemuimu? Tanya Scarlett. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Kamu, seorang agen FBI, akan melakukan perjalanan ribuan mil dari bintang dan garis ke kerajaan naga untuk menemuiku. Stephen bertanya dengan bercanda. Melihat ekspresi Stephen, Scarlett tersenyum kecut dan berkata, aku tahu kamu tidak akan percaya, dan aku tidak berharap kamu percaya, tapi aku masih ingin mengatakan, aku benar-benar hanya ingin bertemu denganmu, setidaknya di itu seperti ini sebelum naik pesawat. Petik 2. Stephen mengerutkan kening, ekspresi Scarlett tidak terlihat seperti dia berbohong, dan pada saat ini, dan tidak masuk akal baginya untuk berbohong. Mengapa kamu datang menemuiku? Stephen bertanya. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan ketika aku datang menemuimu. Sepertinya kita berdua bukan dari dunia yang sama. Namun, ketika aku mendengar bahwa Spear yakin dia akan datang ke Longguo untuk menemukanmu, ide untuk berkumpul bersama sangat menarik. Dalam pikiran saya ingin datang dan bertemu dengan Anda, mendengar Anda berbicara, melihat kota tempat Anda tinggal, itu saja, kata Scarlett. Lalu bagaimana kamu menjelaskan apa yang kamu lakukan malam ini? Stephen bertanya. Saya meminta bos untuk liburan panjang. Saya pikir saya bisa bersenang-senang di kerajaan naga selama beberapa hari, tapi beberapa hari setelah saya tiba di kerajaan naga, bos masih mengirimi saya misi. Dia meminta saya untuk menemukan kesempatan untuk menyelinap ke kerajaan naga. Institut Biologi meminta saya untuk mencuri informasi penting di institut. Awalnya saya ingin menolak, tetapi bos mengatakan bahwa masalah ini sangat penting. Dia juga berkata bahwa jika sesuatu terjadi pada saya, Anda akan membuat saya tetap aman. Saya tidak punya pilihan selain saya bisa melakukannya, kata Scarlett. Jadi, tugas ini ditambahkan untuk sementara, bukan? Stephen bertanya. Bab 2014. Ya, saya menerima tugas ini 2 hari yang lalu, kata Scarlett. Menurutmu mengapa kamu bisa menyelinap ke Institut Penelitian Naga? Apakah Nick terlalu memikirkanmu? Stephen bertanya. Saya seorang agen yang dilatih oleh V. Saya telah menerima pelatihan paling profesional, dan dengan kerja sama orang-orang kami di Institut Biologi Naga, masih ada kemungkinan saya dapat menyelinap ke dalam institut, kata Scarlett. Maksudmu, kamu sangat kuat? Stephen bertanya. Ya, setidaknya untuk agen lain, saya telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada saya oleh Nick, dan saya telah menyelesaikan tugas yang lebih sulit daripada tugas hari ini,
jadi menurut saya tugas ini tidak lebih penting bagi saya. Itu akan terlalu berisiko untuk mengatakan apapun, kata Scarlett. Lalu mengapa kamu memicu sistem alarm? Stephen bertanya. Orang-orang yang kita tempatkan di lembaga penelitian hanyalah figur marginal di lembaga penelitian. Informasi yang mereka dapat sangat terbatas. Di antaranya, informasi tentang rotasi pos telah menyimpang, jadi saya membunyikan alarm. Jika informasinya akurat, hari ini Anda pasti bisa pergi dengan aman tanpa ditemukan oleh orang-orang dari klan naga, kata Scarlett. Bahkan jika Anda pergi tanpa cedera, apakah Anda telah melewati level ini? Misi Anda telah gagal bahkan sebelum Anda melakukannya. Ketika saya duduk di hadapan Anda hari ini, saya tahu bahwa Anda harus melakukan sesuatu malam ini, kata Stephen. Sebenarnya, dengan semua hal yang kulakukan padamu malam ini, kau pikir aku membuka jalan untuk sebuah misi, tapi bagiku. Itulah yang benar-benar ingin kulakukan, kata Scarlett dengan emosional. Kamu masih ingin menggunakan trik kecantikan? Stephen bertanya dengan cemberut. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, saya tidak mengharapkan Anda untuk percaya, tapi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika saya mencium Anda, saya memiliki Anda dalam pikiran saya, dan saya harap saya tidak menggunakan obat pada Anda jika saya bisa. Saya berharap sesuatu akan terjadi di antara kita. Saya bahkan berpikir bahwa saya mungkin telah jatuh cinta dengan Anda, tapi tidak mungkin. Saya harus menyelesaikan tugas malam ini, kata Scarlett tanpa daya. Stephen mengerutkan kening, menatap Scarlett di depannya, merasa sangat malu. Jika ada orang selain Scarlett yang menyelinap ke lembaga penelitian biologi klan naga, maka dia tidak akan mengatakan apa-apa, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Tapi orang ini adalah Scarlett. Wanita ini baru saja memberinya bantuan besar. Dengan bantuan seperti itu, bagaimana dia harus menghadapinya? Ngomong-ngomong, CD tidak bisa diambil sekarang, dan aku tidak akan mempersulitmu. Jika kamu ingin menangkapku dan mengirimku ke klan naga, maka tangkap aku, kata Scarlett. Apa yang ingin saya lakukan dengan Anda adalah urusan saya, dan saya tidak membutuhkan nasihat Anda, kata Stephen dengan tatapan tajam ke arah Scarlett. Scarlett mengangkat bahu tak berdaya. Sejujurnya, selain gugup di awal, Scarlett tidak merasa gugup sama sekali setelahnya, dan bahkan merasa lega. Kenapa kamu tidak berhalusinasi dengan obatku? Tanya Scarlett. Apakah Anda berpikir bahwa gelar saya sebagai orang paling kuat di dunia diberikan secara cuma-cuma? Stephen bertanya. Khasiat obat dari obat ini tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Kami menggunakannya masing-masing pada pejuang yang kuat dan orang biasa, dan efeknya persis sama, kata Scarlett. Saya bukan pejuang yang kuat, saya adalah pejuang terkuat, kata Stephen. Oke, sepertinya obat kita perlu diperbaiki, kata Scarlett. Kamu sepertinya cukup santai. Stephen bertanya dengan wajah dingin. Kalau tidak, apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya telah jatuh ke tangan Anda. Apakah saya hidup atau mati adalah masalah kata-kata Anda. Tidak ada penyesalan, kata Scarlett. Tidak ada keluhan atau penyesalan, kata kecil ini digunakan dengan sangat rapi, kata Stephen bercanda. Aku telah mempelajari bahasa Longguo, terutama idiomnya, kata Scarlett. Stephen mendengus dingin dan tidak berbicara. Bagaimana menghadapi Scarlett adalah masalah yang sulit. Cara termudah adalah menyerahkannya ke klan naga, dan membiarkan klan naga menyiksa mereka untuk melihat apakah mereka dapat menggali beberapa rahasia Vi dari mulutnya, dan kemudian membawanya sebagai sandera untuk mendapatkan keuntungan dari Vi, tetapi hasilnya adalah ketika Scarlett akan menjadi bodoh ketika dia meninggalkan negeri naga. Bisakah Stephen membodohi Scarlett? Ini jelas tidak mungkin, lagi pula, saya masih berutang budi kepada orang-orang, dan yang paling penting adalah bahwa tidak ada informasi rahasia yang sebenarnya pada CD yang dikirimkan Scarlett, tetapi beberapa hal yang dimodifikasi dan diproses, bahkan jika hal-hal itu adalah diambil oleh Vi tidak masalah, dan itu bisa menyesatkan Vi untuk sementara waktu.
Namun, jika Anda mengabaikannya dan membiarkannya meninggalkan kerajaan naga dengan aman dan sehat, itu akan terlalu murah baginya, dan itu sangat tidak normal, karena bagaimanapun, dari sudut pandang saya sendiri, Rizkali mencuri rahasia klan naga. Dan biarkan dia pergi jika dia pergi, Scarlet pasti akan meragukan keaslian rahasia yang dia curi. Tepat saat Stephen berpikir, ada ketukan di pintu. "Halo, pelayan." Bersamaan dengan ketukan pintu terdengar suara seorang pria. "Apakah kamu memanggil pelayan?" Scarlet bertanya dengan heran. "Tidak." Stephen menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke pintu di sebelahnya dan berkata, "Masuklah." Petik 2. Scarlet tidak keberatan dan berjalan ke kamar sebelah. Stephen bangkit dan berjalan ke pintu, dan membukanya. Begitu pintu terbuka, sekelompok senjata hitam diarahkan ke Stephen. Di luar pintu, di belakang seorang pelayan, sekelompok orang berseragam naga mengelilingi seluruh pintu. Melihat orang-orang ini, Stephen cukup puas. Butuh waktu kurang dari setengah jam bagi orang-orang dari klan naga untuk datang ke pintu. Efisiensi pekerjaan ini sangat tinggi. Bab 2015. Biro, Direktur. Para pejuang naga di pintu tercengang. Mereka melacak penyusup dari Institut Biologi Naga sampai ke sini, dan akhirnya memastikan kamar pihak lain. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang membuka pintu akan menjadi direktur klan naga. "Yah, ini aku." Stephen mengangguk, dan sebuah keputusan dibuat dalam pikirannya dalam sekejap, dan kemudian Stephen berkata, "Kamu telah tampil sangat baik, dan aku sangat puas dengan hasil latihan ini." "Latihan?" Semua orang di pintu bertanya kaget. "Ya, ini adalah latihan, dan ini adalah latihan tanpa peringatan terlebih dahulu. Mempertimbangkan serangan yang dihadapi Dr. Mahou sebelumnya, kami secara khusus mengatur latihan ini. Tujuan dari menyaksikan adalah untuk menguji respons institut terhadap invasi." "Mengatasi kemampuan," Stephen hanya menjelaskan. Mendengar kata-kata Stephen, semua orang menyadari bahwa apa yang disebut invasi malam ini sebenarnya adalah latihan. "Sekarang setelah latihan selesai, kamu bisa kembali. Ingatlah untuk tetap tenang dan jangan ganggu orang," kata Stephen. "Ya." Semua orang di pintu mengangguk, lalu pergi dengan hati-hati. Stephen menutup pintu, berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu. "Keluar," kata Stephen. Scarlet keluar dari kamar sebelah. "Orang-orang yang baru saja datang berasal dari klan naga, kan?" tanya Scarlet. "Ya." Stephen mengangguk. "Kamu membiarkan mereka pergi?" Scarlet bertanya lagi. Stephen mengangguk lagi. "Kenapa?" Scarlet memandang Stephen dengan curiga. Menurutnya, Stephen adalah orang yang relatif berdarah dingin. Ketika dihadapkan pada pencurian rahasia naga, tidak mungkin dia kehilangan cinta lamanya. "Aku akan dengan mudah membiarkan diriku sendiri pergi." Mungkinkah kata-kata saya itu menggerakkan dia? Mustahil. Jika kata-kata itu dapat menggerakkan Stephen, membuat Stephen melakukan tindakan yang hampir mengkhianati klan naga, maka Stephen tidak mungkin mencapai posisinya saat ini. Mereka yang berada di posisi tinggi pasti tidak mungkin dipindahkan dengan mudah. "Kamu harus tahu bahwa aku telah melanggar disiplin klan naga dengan membiarkan mereka pergi," kata Stephen. "Yah, aku tahu, jadi terima kasih banyak, aku." Petik 2. Berhenti. Stephen menghentikan Scarlet untuk melanjutkan. Scarlet menutup mulutnya dengan tegas. "Alasan mengapa saya melanggar disiplin klan naga terutama karena Anda membantu saya di Stars and Stripes sebelumnya, dan Anda juga membantu Ye-san selama beberapa hari Anda datang ke kerajaan naga. Saya berutang budi kepada Anda, jadi saya menang tidak hanya duduk di sana melihatmu ditangkap oleh orang-orang naga." Stephen melanjutkan. "Terima kasih," kata Scarlet dengan emosional. "Tentu saja, bukan tanpa syarat bagi saya untuk membantu Anda. Lagi pula, Anda mencuri informasi penting tentang klan naga. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa beberapa hal yang sangat penting direkam pada disk yang Anda curi. Ini adalah persahabatan kita.
Itu tidak bisa menebus kerugian yang disebabkan oleh pencurian di situ. Jadi, Anda harus melakukan sesuatu untuk saya sebagai ganti tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Stephen berkata dengan serius. Aku melakukan sesuatu untukmu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Scarlett dengan curiga. Saya harap Anda dapat menyampaikan beberapa informasi Vi kepada saya pada waktu yang tepat, seperti beberapa langkah besar Vi, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Scarlett terdiam sejenak dan kemudian berkata, kamu ingin aku menjadi mata-matamu di Vi. Petik 2. Tidak sampai sejauh itu. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya akan membiarkanmu melewatiku informasinya, itu saja. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal lain. Petik 2. Tidak, bahkan jika aku menyampaikan informasi itu, aku telah mengkhianati Vi. Scarlett menggelengkan kepalanya. Kamu harus tahu bahwa aku bersedia bernegosiasi denganmu sebagai gantinya, yang sebenarnya merupakan konsesi besar dariku. Stephen berkata dengan wajah dingin. Aku tahu kamu mundur, tapi aku bersumpah untuk setia kepada Vi sejak aku bergabung dengan Vi selamanya, dan tidak peduli keadaan sulit apa yang kuhadapi, aku tidak akan pernah mengubah niat awalku. Scarlett menggelengkan kepalanya dengan kuat. Stephen menatap Scarlett dengan saksama, dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak mau melakukan hal kecil untukku? Bab 2016. Mendengar kata-kata Stephen, dan melihat tatapan penuh kasih Stephen, tubuh Scarlett sedikit menegang. Kata-kata Stephen sangat mematikan baginya, terutama kata, untukku, dalam kalimat ini membuat Scarlett merasakan perasaan yang aneh. Aku punya prinsipku. Scarlett menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Stephen. Baik. Stephen menghela nafas dan berkata dengan kecewa, kamu terus memberitahuku bahwa kamu datang ke Longguo untuk menemuiku, dan kamu emosional ketika menciumku, tapi apa yang kamu katakan padaku, kalian semua hanya berbohong padaku. Awalnya saya pikir saya benar-benar mendapatkan hubungan dari sisi lain lautan, tapi sekarang saya hanya bisa mengatakan bahwa saya terlalu bodoh dan naif. Mendengar kata-kata Stephen, Scarlett membentak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Stephen. Stephen juga menatapnya. Mata itu penuh dengan terlalu banyak emosi, cinta, kekecewaan, penyesalan, dan sebagainya. Scarlett tidak tahan dengan sepasang mata emosional seperti itu. Aku tidak berbohong padamu, kata Scarlett bersemangat. Kamu tidak berbohong padaku. Oh, apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak berbohong padaku, mengapa kamu tidak menyetujui permintaan kecilku? Cinta bisa membuat seseorang melupakan semua prinsip, seperti saya, ketika saya mendengar kata-kata penuh kasih yang Anda katakan kepada saya telah melupakan prinsip saya. Mengapa saya harus membantu Anda menutupi? Anda pikir Anda dapat memulihkan hal-hal yang Anda bawa ke klan naga hanya dengan sedikit informasi? Apakah ini kerugian? Bagaimana saya memperlakukan Anda? Tidak bisakah Anda merasakannya sendiri? Stephen berkata dengan sedih dan marah. Scarlett menatap Stephen dengan mata lebar. Dia tidak menyangka Stephen akan mengatakan hal seperti itu padanya saat ini. Meskipun pernyataan ini bukan pengakuan, namun memiliki arti yang sama dengan pengakuan. Arti kata-kata Stephen terlalu sederhana, yaitu dia mencintainya dan melepaskan prinsipnya untuknya. Pada saat itulah Scarlett akhirnya mengerti mengapa Stephen mempertaruhkan ketidaksenangan dunia untuk menutupi dirinya barusan. Jika bukan karena cinta, akankah dia, Kepala Naga Agung, mengakomodasi agen V seperti ini? Kelembutan tak berujung muncul di mata Scarlett. Jadi, maksudmu, kau telah jatuh cinta padaku? Tanya Scarlett dengan suara bergetar. Bukankah yang saya lakukan sudah memberitahu Anda jawabannya? Stephen bertanya. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Scarlett. Bisakah saya memberitahu Anda? Saya adalah direktur klan naga dan Anda adalah agen FBI. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Stephen bertanya dengan penuh semangat. Ya,
dia adalah kepala klan naga, bahkan jika dia mencintainya, dia tidak bisa memberitahunya. Scarlett tiba-tiba menyadari. Maaf sayang, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan merasa seperti ini terhadapku. Kata Scarlett, dia membuka tangannya dan ingin memeluk Stephen, tetapi didorong oleh Stephen. Jangan sentuh aku tidak butuh kemunafikan seperti ini, aku tahu semua yang kamu lakukan adalah akting, kamu adalah aktor yang baik, jadi kamu bisa dengan mudah memerankan wanita yang sedang jatuh cinta, tapi aku tidak bisa, aku bukan aktor, saya tidak punya cara untuk berakting, saya hanya akan menunjukkan sisi saya yang paling tulus di depan Anda, tetapi Anda menggunakan ketulusan saya untuk menyakiti saya, jujur, saya sangat sedih, saya perlakukan Anda dengan tulus, tetapi Anda selalu ingin menggunakan saya. Anda menggunakan saya ketika Anda makan dengan saya, Anda menggunakan saya ketika Anda minum dengan saya, bahkan jika Anda mencium atau memeluk saya, Anda menggunakan saya. Saya mengetahuinya lebih awal pada semua ini, tetapi saya tidak menyerah, dan bahkan membantu Anda menutupi, saya sangat pelit. Stephen menggelengkan kepalanya saat berbicara, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Sayang, jangan seperti ini, aku bersumpah demi Tuhan bahwa apa yang aku katakan tentangmu sebelumnya adalah benar. Aku sudah dewasa, aku tahu seperti apa cinta itu, dari saat aku tidak ingin ketika aku melihatmu, aku tahu bahwa aku mungkin telah jatuh cinta padamu. Ketika aku memelukmu, aku merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepuasan semacam itu membuatku ingin tenggelam ke dalamnya untuk sementara, hanya sedikit saja setelah sedikit, saya benar-benar menyerah pada misi, tetapi tidak mungkin. Saya adalah agen V, setelah semua saya telah dilatih oleh V selama bertahun-tahun, saya harus menyelesaikan misi diberikan kepadaku oleh V. Sayang, aku tidak ingin menyakitimu, sungguh, aku lebih suka disakiti daripada menyakitimu, tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Scarlett berkata dengan bersemangat, dan meraih tangan Stephen. Kali ini Stephen tidak mendorong tangan Scarlett, dia memandang Scarlett dan berkata, apakah kamu yakin kamu tidak berakting? Petik 2. Aku yakin aku tidak berakting, itu benar sekali. Scarlett berkata dengan serius. Aku tidak percaya. Stephen menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan sebelum kamu mempercayaiku? Tanya Scarlett. Kecuali jika Anda setuju dengan kondisi saya, kata Stephen. Ini. Scarlett ragu-ragu. Dengar, kamu ragu-ragu lagi. Jika kamu benar-benar merasakan apa yang kamu katakan tentang aku, maka kamu tidak akan ragu, kata Stephen. Apakah itu benar-benar hanya menyampaikan beberapa informasi? Tanya Scarlett. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko melakukan hal berisiko lainnya untuk saya. Stephen berkata dengan serius. Kalau begitu, yah. Aku berjanji padamu. Scarlett mengangguk. Benarkah? Stephen bertanya dengan penuh semangat. Ya, aku berjanji padamu, bukan hanya karena kamu baru saja menutupiku, tetapi juga karena aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku tulus padamu. Kata Scarlett. Stephen memegang erat tangan Scarlett, wajahnya penuh emosi. Scarlett menatap Stephen dengan penuh kasih sayang, dan perlahan mendekatkan wajahnya. Meskipun aku sangat ingin menciummu dan bersikap lembut padamu di sini, tapi aku harus pergi, sayang. Stephen menghentikan Scarlett dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita masih punya beberapa jam, kata Scarlett. Saya baru saja memberitahu mereka bahwa invasi itu adalah latihan, dan sekarang saya harus berurusan dengan akibatnya, jika tidak, mungkin masih ada masalah pada akhirnya, kata Stephen. Kalau begitu, baiklah. Scarlett mengangguk, jika itu adalah latihan sementara, maka dia benar-benar harus berurusan dengan akibatnya. Besok aku akan menjemputmu di bandara, kata Stephen. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu, kata Scarlett. Stephen mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar Scarlett. Bab 2017.
Scarlett mengirim Stephen ke lift sepanjang jalan, dan kemudian dengan enggan berjalan kembali ke kamarnya. Di dalam lift, Stephen mengangkat tangannya dan mengusap wajahnya, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Scarlett, kamulah yang menggunakan trik kecantikan terlebih dahulu, dan aku menggunakan trik kecantikan sebagai rasa hormat, dan aku tidak pernah mengatakan aku mencintaimu dari awal sampai akhir. Anda membayangkan semuanya sendiri, dan saya tidak menipu perasaan Anda, jadi jangan salahkan saya nanti." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Stephen mengangguk puas, dan kata-kata ini berhasil dihapus perasaannya, semua rasa bersalah. Faktanya, Stephen tidak mau menipu wanita seperti ini, tetapi tidak mungkin, hanya dengan melakukan itu Scarlett dapat berhenti bertanya-tanya mengapa dia melepaskannya begitu saja, dan pada saat yang sama membuat Scarlett dengan rela menjadi catur gelapnya. Ide menjadikan Scarlett sebagai bidak caturnya yang gelap sempat terpikirkan saat baru saja membuka pintu. Selain sebagai agen FBI, Scarlett juga seorang aktris ternama di Hollywood. Tingkat berita yang bisa dihubunginya dengan sangat tinggi, biarkan dia menjadi agen intelijen Anda, dan Anda dapat terus mendapatkan informasi penting dari Stars and Stripes melalui dia di masa depan. Setelah dia sepenuhnya beradaptasi dengan identitas Dark Chase, akan menyenangkan membiarkannya tampil beberapa tugas. Apakah Anda baru saja berjanji untuk tidak membiarkannya menjalankan misi? Siapa yang setuju? Siapa yang mendengarnya? Bagaimanapun, Stephen tidak mendengarnya. Setelah meninggalkan hotel, Stephen langsung pergi ke lembaga penelitian biologi klan naga untuk menangani akibat Scarlett. Sudah lewat jam 3 pagi saat Stephen selesai menangani masalah ini dan kembali ke rumah. Stephen masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, lalu datang ke ruang tamu, dan berbaring di sofa di ruang tamu. Begitu dia berbaring, langkah kaki datang dari lantai atas. "Mengapa kamu tidak naik ke atas untuk tidur?" Gu Feiyan, yang mengenakan piyama, turun dari lantai atas dan bertanya. "Bukankah ini memikirkan tentang tidurmu yang dangkal? Sudah pada titik ini, jika kamu bangun, kamu mungkin tidak perlu tidur semalaman, jadi kamu berbaring di lantai bawah," kata Stephen. Pada malam hari, Ansi tampaknya sedikit tidak nyaman. "Dia tidak tidur nyenyak, dan aku tidak tidur sepanjang waktu," kata Gu Feiyan, berjalan ke arah Stephen dan duduk, sedikit menyandarkan tubuhnya ke Stephen. "Mengapa kamu tidak nyaman?" Stephen bertanya. "Mungkin itu sedikit ketakutan. Itu normal bagi anak-anak untuk ketakutan. Nanti, saya meminta penyihir untuk menghentikan ketakutan. Sekarang saya tidur nyenyak," kata Gu Feiyan. "Itu bagus." Stephen menghela nafas lega, dan memeluk Gu Feiyan. Keduanya duduk di lantai bawah, menikmati kedamaian yang langka. "Ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin kuberitahukan padamu," kata Gu Feiyan. "Ada apa?" Stephen bertanya. "Saya ingin membuka firma hukum," kata Gu Feiyan. "Hah?" Stephen memandang Gu Feiyan dengan heran dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba memiliki ide ini?" "Bagi saya, masalah ini sangat sulit. Belakangan, kami berkumpul dan melahirkan seorang bayi. Saya tidak berani memikirkannya untuk saat ini. Sekarang bayinya telah tumbuh besar, saya bertanya-tanya apakah saya juga harus mengejarnya." "Ini impian saya," kata Gu Feiyan. "Kalau begitu aku mendukungmu," kata Stephen. "Saya mendengar bahwa Zhou Chongye, pengacara nomor 1 di ibu kota kekaisaran, adalah penasihat hukum grup Lin kami. Saya ingin belajar darinya nanti," kata Gu Feiyan. "Itu tidak masalah. Aku akan memintanya untuk mengajarimu besok," kata Stephen. "Hei, itu sangat merepotkan. Aku harus pergi ke orang lain untuk belajar," Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. "Biaya layanan hukum 8 digit bulanan tidak gratis. Biarkan saja dia mengajari Anda. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja kapanpun Anda mau. Kami menghabiskan semua uang. Nikmatilah. Layanan harus ada." Stephen berkata. "Itu seharusnya tidak terlalu merepotkan dia.
Kamu bisa mengenalkannya padaku nanti, dan aku akan berbicara dengannya lagi, kata Gu Feiyan. Ya, Stephen mengangguk. Oke, buka bajumu, mandi, dan kembali ke atas untuk tidur, kata Gu Feiyan. Oke, kata Stephen, melepas pakaiannya dan menyerahkannya kepada Gu Feiyan, lalu langsung naik ke atas. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Bab 2018. Keesokan harinya Stephen bangun cukup pagi, dan setelah sarapan, dia langsung pergi ke hotel tempat Scarlett menginap. Corak Scarlett cukup bagus, karena riasannya, seluruh orang terlihat sangat cerah dan bergerak. Ketika Scarlett melihat Stephen, dia tidak menyembunyikan emosinya dan langsung memeluk Stephen. Jika bukan karena Stephen yang menghentikan Scarlett karena kemacetan lalu lintas di pagi hari, Scarlett mungkin harus melakukan senam pagi bersama Stephen di hotel. Stephen juga mengenal banyak kuda liar, tetapi dia belum pernah melihat yang seaktif Scarlett. Stephen merasa bahwa dia benar-benar orang yang jujur, menghadapi inisiatif wanita cantik seperti Scarlett mengirim pelukan, bahkan menolak berulang kali. Seorang pria seperti dirinya benar-benar langka dalam sejarah. Stephen mengantar Scarlett ke bandara sepanjang jalan. Scarlett melihat waktu dan berkata dengan sedih, "Kami tiba lebih dari 2 jam lebih awal, dan kami bisa memiliki lebih dari 1 jam untuk melakukan pemanasan." "Apakah lebih dari 1 jam tidak cukup?" Scarlett bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja, setidaknya 2 jam sudah cukup," kata Stephen. Scarlett bergerak sedikit, meletakkan tangannya di paha Stephen dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin mencari kesempatan untuk mencoba." Petik 2. Akan ada kesempatan. Ketika saya tidak sibuk, saya akan pergi ke Stars and Stripes untuk menemukan Anda. Saat itu, kita berdua bisa bermain selama beberapa hari tanpa khawatir, kata Stephen. "Oke, aku akan menunggumu," Scarlett mengangguk. "Oke, aku juga akan kembali bekerja. Selamat tinggal," kata Stephen. "Selamat tinggal," kata Scarlett, menarik tangannya, lalu dengan enggan keluar dari mobil dan berjalan menuju lorong bandara. Melihat Scarlett berjalan ke lorong bandara, Stephen kembali ke perusahaan. Begitu sampai di depan pintu kantornya, Stephen melihat sekretaris kecil Zhao Meng terbaring lesu di atas meja. "Ada apa? Kamu sangat lesu di pagi hari." Stephen mengetuk meja Zhao Meng dan bertanya. Mendengar gerakan itu, Zhao Meng berdiri dengan cepat. "Tua, bos," kata Zhao Meng dengan gugup. "Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam?" Stephen bertanya. "Bukan hanya aku tidak tidur nyenyak tadi malam, tapi aku tidak tidur nyenyak selama 2 hari ini." Zhao Meng memfitnah di dalam hatinya, tetapi berkata, "Aku masuk angin, dan aku merasa sedikit tidak nyaman." Pilek. Stephen sedikit terkejut, dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di dahi Zhao Meng. Gerakan seperti itu membuat tubuh Zhao Meng tegang seketika. Sepertinya agak genit," kata Stephen dengan cemberut. "Kaulah yang pamer, aku pamer," kata Zhao Meng dengan marah. "Maaf, saya dari kota Haixia, jadi saya tidak tahu poin S dan S." Stephen tersenyum, lalu meletakkan tangannya dan berkata, "Karena kamu sedang tidak enak badan, kembalilah dan istirahatlah, jangan biarkan bayiku lelah." Sekretaris. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen, Zhao Mengjiao berkata dengan marah, "Siapa bayimu?" "Tentu saja kamu," Stephen berkata dengan sungguh-sungguh. "Hei, dia bukan hartamu." "Bos, jangan menganiaya saya. Anda akan bertanggung jawab untuk menganiaya saya," kata Zhao Mengjiao dengan marah. "Oke, aku tidak bercanda denganmu lagi. Aku akan memberimu hari libur. Kamu bisa kembali dan istirahat. Benar-benar tidak baik pergi bekerja ketika kamu sakit," kata Stephen dengan serius. "Tidak, sepertinya tidak terlalu tidak nyaman, bos, aku akan membuatkanmu kopi," kata Zhao Meng. "Tidak apa-apa." Stephen mengangguk dan berjalan ke kantornya. "Kamu juga peduli padaku, Huff." Zhao Meng cemberut dengan bangga,
dan berbalik dengan gembira untuk membantu Stephen membuat kopi. Setelah Stephen duduk di kantor sebentar, Zhao Meng membuka pintu dan masuk. Selain kopi, dia juga membawa sesuatu seperti amplop di tangannya. Tuan Lin, ini surat Anda. Zhao Meng meletakkan kopi dan menyerahkan amplop itu kepada Stephen. Surat saya. Stephen sedikit terkejut, sungguh menakjubkan masih ada orang yang mengirimkan surat akhir-akhir ini. Stephen mengambil surat itu, dan di amplopnya tertulis beberapa kata dari Stephen. Tidak ada kata lain selain beberapa kata ini. Stephen membuka amplop itu dan menemukan selembar kertas indah di dalamnya. Stephen membuka kertas itu, melirik kata-kata di atas kertas, dan kemudian wajah Stephen tiba-tiba menjadi gelap. Bos, apa yang kamu tulis di surat itu? Zhao Meng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat wajah Stephen berubah. Lihat sendiri. Stephen menyerahkan kertas itu kepada Zhao Meng. Zhao Meng melirik kertas itu dan menemukan bahwa itu adalah surat undangan, dan isi surat undangan itu membuat wajah Zhao Meng juga marah. Ini ternyata adalah surat undangan yang dikirim ke Stephen oleh Bailey Health dan Tree of Life. Mereka mengundang Stephen untuk menghadiri upacara pembukaan toko Life Juice andalan pertama di ibu kota 3 hari kemudian. Semua orang tahu bahwa Stephen selalu menentang jus buah, tetapi kesehatan Bailey dan pohon kehidupan benar-benar mengirim surat undangan seperti itu. Ini bukan lagi undangan, tetapi tamparan di wajah dan pamer. Aku sangat kesal. Kesehatan Bailey ini benar-benar bukan apa-apa. Itu semua adalah perusahaan Longguo, dan mereka melakukan hal seperti itu. Kata Zhao Meng dengan bersemangat. Ini datang untuk pamer. Stephen berkata dengan mencibir, saya telah menolak jus selama lebih dari setahun, dan sekarang jus akhirnya berhasil diperkenalkan ke Longguo oleh mereka, dan toko andalan pertama akan segera dibuka pamerkan di depanmu, bajingan ini. Petik 2. Bos, aku akan merobek ini untukmu, kata Zhao Meng, dan hendak merobek surat undangan. Namun segera dihentikan oleh Stephen. Kenapa mencabik-cabiknya? Karena mereka punya nyali untuk mengundangku. Jika aku tidak pergi, bukankah kelihatannya aku takut pada mereka? Stephen berkata sambil mencibir. Bab 2019. Bos, apakah kamu akan pergi? Zhao Meng memandang Stephen dengan heran. Dia tidak menyangka Stephen benar-benar ingin menghadiri upacara pembukaan toko utama jus pertama di ibu kota. Pergi? Kenapa kamu tidak pergi? Mereka telah bekerja sangat keras begitu lama dan akhirnya membiarkan jus masuk ke Longguo. Tentu saja, saya harus datang untuk memberi selamat atas pembukaan toko andalan pertama ini, kata Stephen. Berencana datang untuk melakukan sesuatu. Zhao Meng tampaknya memahami pikiran Stephen, dan bertanya dengan suara rendah. Sekretaris kecil yang mengenal saya, kata Stephen sambil tersenyum. Saya baru saja mengatakan bahwa Anda tidak dapat pergi ke upacara pembukaan orang lain tanpa alasan. Jika tidak, akan buruk jika orang secara keliru berpikir bahwa Anda telah menyerah pada jus, kata Zhao Meng. Oke, kamu turun dulu, aku harus menyiapkan hadiah besar untuk kesehatan Bailey dan pohon kehidupan, kata Stephen. Oke, Zhao Meng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen. Setelah sekitar setengah jam, Zhao Meng mendorong pintu terbuka lagi dan masuk. Bos, ada surat lagi, kata Zhao Meng sambil memegang sebuah amplop. Ada apa hari ini? 2 surat berturut-turut. Mungkinkah itu surat undangan lagi? Stephen bertanya dengan cemberut. Surat ini dikirim oleh Illuminati, kata Zhao Meng. Illuminati. Murid Stephen menyusut sedikit, lalu dia mengambil amplop itu, membukanya, dan mengeluarkan isinya. Kamu benar sekali, kata Stephen, melihat surat undangan di tangannya. Ini adalah surat undangan dari Illuminati, dan isi surat undangan tersebut persis seperti yang sudah lama dinantikan oleh Stephen. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan tahun baru Majelis Umum Illuminati pada tanggal 10 Mei. Bunyi surat undangan tersebut.
Tanggal 10 Mei hanya sebulan lebih sedikit, kata Stephen setelah menghitung waktu. Apakah kamu akan rapat lagi? Tanya Zhao Meng. Stephen mengangguk, tidak banyak bicara. Zhao Meng dengan bijak berhenti bertanya lagi, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen. Stephen menyatukan kedua surat undangan di atas meja. Itu benar-benar tidak membuat orang menganggur sama sekali, kata Stephen dengan emosi. Di sisi lain, bintang dan garis. Pesawat yang membawa Scarlett mendarat di Bandara Walden dengan lancar. Scarlett dibawa ke mobil hitam segera setelah dia turun dari pesawat. Nick sudah berada di dalam mobil. Apakah jalan kembali berjalan lancar? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Nick. Itu berjalan dengan baik. Orang-orang dari klan naga pada akhirnya tidak dapat menemukan saya. Stephen bahkan mengirim saya ke bandara secara langsung. Dia tidak meragukan saya, kata Scarlett. Apakah tidak ada keraguan sama sekali? Ini tidak terlihat seperti gaya Stephen, kata Nick dengan cemberut. Saya sangat dekat dengannya ketika saya di Longguo, dan saya banyak membantunya. Selain itu, dia berhalusinasi oleh obat-obatan saya tadi malam. Dia selalu merasa bahwa saya berlama-lama dengannya sepanjang malam, jadi dia tentu saja tidak melakukannya. Akan ada keraguan tentang saya. Scarlett menjelaskan. Omong-omong, kantor pusat CD-ROM yang Anda curi dari Institut Biologi telah menerimanya. CD-ROM tersebut telah dienkripsi dan disematkan dengan kode lokasi. Seharusnya itu benar, kata Nick. Itu bagus. Scarlett mengangguk. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jika kita juga dapat mengembangkan obat yang dapat melemahkan orang yang meminum jus, maka kita akan memiliki senjata lain untuk melawan para pejuang di masa depan. Pencegahan kita terhadap para pejuang juga akan menjadi lebih kuat. Hadiahmu akan menjadi segera dikeluarkan. Anda dapat beristirahat selama beberapa hari untuk menyesuaikan perbedaan waktu, kata Nick. Terima kasih bos, kata Scarlett. Sisi lain. Di suatu tempat di negara naga. Zhao Yin dan Qian Baili sedang membuat teh. Kamu mengatakan bahwa ketika Stephen melihat surat undangan itu, dia akan merobeknya dengan marah. Zhao Yin bertanya sambil tersenyum. Dengan karakter Stephen, seharusnya tidak demikian, tapi dia pasti sangat kesal, haha. Qian Baili tertawa. Siapa yang membuatnya begitu tidak tahu berterima kasih? Jika dia menyerah pada keluarga kita, tidak akan seperti ini, kata Zhao Yin. Bab 2020. Aku benar-benar tidak mengerti sanjungan. Qian Baili mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, kamu benar-benar tidak ingin pergi ke toko utama jus ketika dibuka dalam 2 hari. Pergi membelamu, jika kakekku tahu, aku mungkin akan dipenjara selama beberapa hari, jadi lupakan saja, kata Zhao Yin. Karena kakekmu tidak ingin kamu terlalu dekat dengan bisnis jus buah, mengapa dia tidak peduli dengan investasimu di Bailey Health? Qian Baili bertanya dengan curiga. Semuanya harus disiapkan dengan kedua tangan, seperti beberapa bulan yang lalu kami mempersiapkan pohon kehidupan sambil bersiap membiarkan jus kehidupan memasuki kerajaan naga. Hanya dengan 2 tangan kita dapat meminimalkan risiko kita. Untuk meningkatkan pendapatan kita, menurut ekonomi, ini disebut lindung nilai risiko, kata Zhao Yin dengan bangga. Dimengerti, kaulah yang berpandangan jauh ke depan. Qian Baili mengacungkan jempol pada Zhao Yin. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh bagi pria berusia 70-an dan 80-an untuk menyanjung pria berusia 40-an seperti Zhao Yin. Namun, Zhao Yin sudah terbiasa dengan Qian Baili yang menyanjungnya. Alasan mengapa dia memiliki hubungan yang begitu baik dengan Qian Baili adalah karena Qian Baili dapat berbicara dan melakukan banyak hal. Tidak ada salahnya menyanjung anak muda, jadi mereka berdua menjadi teman. Ngomong-ngomong, apakah Tree of Life akan memiliki seorang eksekutif pada hari pembukaan? Zhao Yin bertanya. Nah, Sue Guangzong, Presiden Tree of Life Asia, akan menghadiri upacara pemotongan pita secara langsung, kata Qian Baili. Apakah orang ini?
Orang inti dari pohon kehidupan yang sebenarnya, atau hanya talenta manajemen yang direkrut oleh pohon kehidupan? Tanya Zhao Yin. Aku juga tidak tahu. Qian Bailey menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, Tree of Life sangat menghargai orang ini. Di seluruh wilayah Asia, Sui Guangzhong pada dasarnya dapat mengatakan hal yang sama tentang bisnis Tree of Life. Oh, titik. Zhao Yin mengangguk sambil berpikir. Kenapa? Apakah kamu tertarik pada orang-orang yang merupakan inti sebenarnya dari pohon kehidupan? Qian Bailey bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tertarik, bukankah kamu tertarik? Zhao Yin bertanya. Aku sebenarnya baik-baik saja, kata Qian Bailey sambil tersenyum. Nilai pasar Tree of Life saat ini telah melebihi 10 triliun, dan telah menjadi 3 besar perusahaan terbesar di dunia. Ini masih dalam kasus Tree of Life tidak terdaftar. Setelah terdaftar, nilai pasar dapat dengan mudah melebihi 20 triliun, atau bahkan 30 triliun. Kekayaan yang begitu besar ada di tangan mereka yang merupakan inti sebenarnya dari pohon kehidupan, seperti Presiden, CEO, mereka diundang untuk menjalankan perusahaan. Tidak ada artinya bagi kami, jika kami ingin memiliki kerja sama dan persahabatan yang lebih dalam dengan pohon kehidupan, kami harus bertemu dengan orang-orang inti dari pohon kehidupan, kata Zhao Yin. Saya akan menyampaikan pemikiran Anda ke pohon kehidupan dan melihat apa pendapat mereka. Jika mereka tidak keberatan, kita dapat mengatur pertemuan, kata Qian Bailey. Zhao Yin mengangguk. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari pembukaan toko unggulan pertama Tree of Life Longguo. Pagi-pagi sekali, ribuan orang sudah berkumpul di depan toko utama Tree of Life. Orang-orang ini semua adalah penggemar jus kehidupan. Mereka menjadi terobsesi dengan jus kehidupan sejak lama ketika jus kehidupan masih merupakan barang selundupan. Beberapa orang bahkan mengambil jus setahun sebelumnya melalui saluran penyelundupan. Mereka tentu tidak sabar untuk datang dan mengalaminya, dan orang-orang ini juga memiliki nama tunggal yang disebut Guofen, yang berarti penggemar jus. Polisi ibu kota kekaisaran mengirim banyak pasukan polisi untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian, dan pohon kehidupan juga mengirim banyak orang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan ini. Dan orang yang paling terkenal di antara mereka adalah Sui Guangzhong, Presiden Pohon Kehidupan Asia. Sui Guangzhong adalah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara, dan darahnya berasal dari Provinsi Jinmin. Sebelum menjadi Presiden Tree of Life Asia, Sui Guangzhong sudah menjadi sosok yang sangat terkenal di bidang bisnis. Ia pernah membuat rekor, yaitu rekor mendapatkan gaji tertinggi sebagai buruh. Ketika jus kehidupan muncul di dunia dan diakui oleh banyak negara, Tree of Life menemukan Sui Guangzhong dan memintanya untuk menjadi presiden wilayah Asia, dan dia bertanggung jawab atas promosi jus kehidupan di Asia. Hao Hao telah menyelesaikan tugas pohon kehidupan, dan volume penjualan jus buah di seluruh wilayah Asia menempati urutan teratas di antara semua benua. Dan dia sendiri telah memecahkan rekor tahunan tertinggi yang dia buat beberapa tahun lalu dengan gaji tahunan 53 miliar. Hari ini, orang seperti itu datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan toko utama, yang dapat dianggap sebagai pohon kehidupan yang memberikan wajah besar bagi mitra Longguo. Waktu telah tiba pukul 8 pagi. Masih ada 2 jam lagi sampai pembukaan jam 10. Kerumunan yang berkumpul di depan toko utama Life Juice meroket dari ribuan menjadi ribuan. Toko unggulan telah melakukan banyak persiapan untuk upacara pembukaan ini. Pertama-tama, skala toko utama telah melampaui semua toko jus hidup. Toko jus andalan di Sanlitun ini mencakup area seluas ribuan meter persegi. Itu bisa menampung lebih dari 2.000 orang. Kedua, kualitas jus yang dijual di flagship store kali ini juga sangat tinggi, disiapkan ratusan botol jus langka dengan kualitas terbaik, dan jutaan botol jus dengan grade lain disiapkan. Ibu kota kekaisaran dikontrak untuk digunakan sebagai basis penyimpanan jus, dan basis penyimpanan ini juga yang terbesar di dunia.
Tujuan dari begitu banyak cadangan sebenarnya sangat sederhana, yaitu agar lebih banyak orang di Longguo merasakan keajaiban jus buah. Jam 9 pagi. Banyak bintang besar di industri hiburan, petinggi di dunia bisnis, dan pejabat dari kerajaan naga semuanya datang ke tempat kejadian. Orang-orang ini semua diundang ke upacara pembukaan. Melihat orang-orang ini, kerumunan di sekitarnya bersorak dari waktu ke waktu. Sorak-sorai dan suara live music melengkapi suasana upacara pembukaan ini dengan sangat baik. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.